Kericuhan ini terjadi saat rapat pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara yang semula berlangsung khidmat namun berubah ricuh lantaran sejumlah peserta bersikeras menunda pemilihan sementara lainnya berkeinginan dilanjutkan. Ada beberapa OKP yang mengusulkan untuk dipending, dan beberapa OKP juga yang mengusulkan untuk dilanjutkan. Perdebatan itu sangat alot dan akhirnya sampai terjadi tadi sedikit agak kisruh lah tadi. Pemilihan ketua akhirnya kembali dilanjutkan setelah suasana kondusif. Tiga orang penagih utang pinjol ilegal di Surabaya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya bukan hanya bertugas menagih utang, tetapi juga melakukan ancaman kepada para peminjam. Setelah melakukan penggerebekan di kantor pinjaman online ilegal di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, polisi menetapkan 3 orang tersangka dari 13 orang yang ditangkap. Ketiganya merupakan penagih yang melakukan ancaman terhadap para pemilik utang. Mereka adalah APP, warga Jombang, Jawa Timur, RH, warga Bogor, serta ASA, warga Bogor. Para tersangka melakukan penagihan dengan cara mengancam peminjam uang melalui pesan singkat. Setelah melakukan ancaman, nomor ponsel yang digunakan langsung dibuang dan diganti dengan nomor baru untuk menghindari pelacakan petugas. A dan AS ini mendapatkan gaji masing-masing 4,2 juta per bulan. Kemudian yang kedua akan mendapatkan insentif sebesar 65%, 70% atau 75% dari penagihan. Sebelumnya, Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Timur menggerebek kantor pinjol ilegal di Jalan Raya Satelit Indah BN 8 Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Sebanyak 13 orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. Menteri Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa pemerintah mendapat banyak masukan dan kritik terkait kewajiban tes PCR untuk naik pesawat. Kebijakan PCR diberlakukan karena pemerintah melihat resiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang juga meningkat. Selain itu, Menteri Luhut juga meminta agar masyarakat bisa belajar dari negara yang melakukan relaksasi seperti Inggris dan Belanda. Kedua negara tersebut mengalami lonjakan kasus yang dahsyat meskipun vaksinasi mereka lebih tinggi dibanding Indonesia. Pemeriksaan selegram Rahel V-nya terkait plat nomor spesial batal. Saat diperiksa dalam kasus kabur dari karantina, Rahel nekat datang ke Polda Metro Jaya dengan plat mobil khusus yang seharusnya tidak boleh dipakai warga biasa. Belum selesai terkait masalah kabur karantina, Rahel V-nya kembali harus berurusan dengan hukum. Polda Metro Jaya menjadwalkan Rahel V-nya menjalani pemeriksaan pada hari ini, namun nyatanya gagal. Pemeriksaan Rahel kali ini bukan terkait kabur karantina, melainkan plat nomor mobilnya yang diduga menyalahi aturan. Mobil tersebut dipakai saat Rahel datang ke Polda Metro Jaya Kamis lalu. Rahel datang dengan mobil berplat B777RVN untuk diperiksa dalam kasus pelanggaran karantina. Namun saat pulang, Rahel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat yang berbeda, yaitu B139RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139RFS memang milik Rahel V-nya. Tetapi tidak seharusnya terpasang di mobil hitam yang dipakai saat pemeriksaan. Nomor tersebut terdaftar untuk mobil berwarna putih. RV ya, itu kita jadwalkan untuk kita klarifikasi jam 10. Tetapi barusan yang bersangkutan sudah menghubungi Kasudin Gakum, KBP Argo, bahwa karena masih ada kegiatan hari ini, maka dia tidak bisa datang. Jadi surat sudah diterima, namun menyatakan dia tidak bisa datang karena masih ada kegiatan, dan rencana akan kita tunggu kedatangannya besok pagi. Rahel dijadwalkan diperiksa Selasa pagi besok.
Jika terbukti melanggar, Rahel terancam sanksi tilang yaitu denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Diketahui selebgram dengan 6,7 juta pengikut tersebut baru selesai diperiksa Polda Metro Jaya pada Kamis 21 Oktober 2021. Rahel dicecar 35 pertanyaan terkait ulahnya bersama pacar dan manajernya yang kabur dari karantina Wisma Atlet. Usai diperiksa polisi selama 9 jam, selebgram Rahel V-nya meminta maaf kepada masyarakat. Untuk rekan-rekan semuanya, saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon doanya. Sebelum dimintai keterangan resmi oleh polisi, nyatanya Rahel telah memberikan pernyataan terlebih dahulu dalam salah satu podcast di media sosial. Dalam podcast tersebut, ia mengatakan tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Pengakuan Rahel yang tak karantina dibantah oleh warganet yang membagikan foto-foto yang diduga Rahel menginap di Wisma Atlet. Pernyataan ia juga dibantah oleh pihak TNI yang mengungkap ada bukti kehadiran Rahel di Wisma Atlet Pademangan. Bahkan TNI telah memberi sanksi 2 anggotanya yang terlibat. Hasil penyelidikan yang sedang berjalan, ditemukan lagi ada kerjasama 1 oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Jujur ya, dari Kogas Gapat ini merasa kecolongan ya dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non prosedural yang seharusnya. Selain durasi karantina yang tak sesuai aturan, diperbolehkannya Rahel V-nya menginap di Wisma Atlet juga merupakan pelanggaran. Wisma Atlet seharusnya menjadi tempat karantina bagi pekerja migran, pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah yang baru pulang dari luar negeri. Sementara, jika terbukti mangkir dari kewajiban karantina, Rahel terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.